menuju Motorsport Sign In. GP Mania kita ketemu lagi tentunya, masih bersama kita berdua di sini ada Aisyah Gray dan siapa lagi kalau bukan? Taufik. Mas Taufik dari TMC Blog. Nah, apa kabar GP Mania? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat selalu ya. Iya, Gray. Dan gimana juga kabarnya baik ya? Kabar baik dong, harus tetap semangat dan harus tetap bahagia. Benar. Kunci imun yang bener. tinggi gitu ya. Terus ya. Benar banget. Nah, GP Mania di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan Fabio Quartararo yang masih tetap di posisi 1 ya. Iya. Masih tetap di posisi 1, kemudian disusul oleh Alex Espargaro dan juga Enea Bastianini. Masih mereka bertiga di sini dan juga tentunya di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan drama Catalunya. Catalunya banyak banget dramanya tuh. Banyak banget dramanya nih. Insiden demi insiden. Terus juga line up pebalap yang udah semakin jelas nih. Itu anget tuh ntar tuh. Anget banget gitu ya. Terus juga tes rider kemarin gitu kan, Catalunya tes kemarin. Iya, Catalunya tes. Nah, ini banyak banget ya yang bisa diintip ya. Iya. Di situ dari perkembangan teknologi yang akan digunakan di 2023. Bener banget. Emang kalau kita lihat ya, motor yang belum di stikerin sama yang udah tuh beda banget. Beda banget. Kayaknya gahar banget kemarin masih hitam-hitam gitu ya. Sangar ya. Sangar banget dan tentunya masih banyak lagi berita lainnya. Iya. Nah, GP Mania kalau misalkan nonton episode kita sebelumnya ya. Iya. Ini kan kita mengutip statement dari Alex Espargaro. Iya. Kalau dia yakin banget bisa merebut gelar juara dunia di akhir musim nanti. Iya, betul. Tapi ternyata kesandung ya. Kenapa tuh? Iya. Ya jadi memang kalau kita lihat kemarin di balapan di Catalunya tuh yang memang yang paling drama banget ada di terakhir bahkan ya. Dimana kita bisa lihat tiba-tiba sedang berada di posisi 2 Alex Espargaro. Terus habis itu dia akhirnya finish di posisi 5 gitu kan. Nah turunnya 3 posisi ini melalui sebuah drama yang boleh dibilang cukup gimana ya, cukup menarik sih kalau untuk dibahas ya, untuk dianalisa. Lebih karena miscounted atau salah perhitungan, dimana dia kira pada saat itu tuh sudah selesai gitu lah, race di Catalunya, sementara bersisa 1 lap lagi gitu loh, Gray. 1 lap lagi gitu ya. Emang ini beritanya udah di mana-mana nih. Tapi mumpung ada Mas Taufik, mau nanya nih Mas Taufik. Itu gimana ceritanya pitboard itu bisa nggak kelihatan sama Alex Espargaro? Oke, jadi pertama gini, yang jadi masalah ya pertama itu memang berhubungan yang pertama dengan keunikan dari sirkuit Catalunya sendiri. Gimana? Sirkuit Catalunya itu tidak seperti sirkuit-sirkuit yang lain. Ketika pembalap terdepan yang melewati garis finish dan garis start, itu tulisan di menara itu berubah menjadi 0. Nah, sementara di sirkuit-sirkuit yang lain mayoritas itu berubah menjadi 1. Oke. Ya, jadi setelah Fabio Quartararo melewati garis finish dan garis start ya yang menunjukkan bahwa dia akan melakukan lap yang terakhir, itu tulisan di menaranya tulisannya 0. Dan jauh banget masalahnya posisi antara Fabio Quartararo saat itu dengan posisi kedua yaitu Alex Espargaro. Jadi pada saat Fabio Quartararo itu melewati garis tersebut, bahkan Alex Espargaro itu belum selesai belok di tikungan terakhir. Sehingga dia artinya pada saat dia keluar dari tikungan terakhir, yang dilihat di menara adalah tulisan 0. Kalau aja misalkan dia nih nempel dengan Fabio misalkan 1 detik aja atau misalkan setengah detik, itu dia masih bisa ngeliat tuh bahwa perubahannya gitu ya. Iya, perubahan bahwa dia tuh awalnya tulisannya 1, terus baru setelah Fabio tuh ngelewatin dia pindahnya ke 0. Artinya dia 0. Cuman masalahnya adalah ditambah lagi dia merasa dia nggak ngeliat pitboard yang biasa dibawa sama krunya yang biasa keluar gitu ya, keluar dari balik tembok gitu ya, keluarin untuk menunjukkan bahwa sisa lapnya, dan biasa itu merupakan salah satu penanda dia sendiri gitu kan. Permasalahannya adalah Aprilia itu memperoleh posisi garage box itu di paling kanan gitu, sehingga artinya biasanya itu kru itu ditempatkan juga sejajar dengan posisi garage box. Jadi artinya krunya Aprilia itu paling kanan juga. Ya artinya itu adalah
kru yang paling pertama banget dilihat sama pembalap. Mungkin istilahnya gini, kita baru repot banget dia menghadapi tikungan. Jorge Martin di belakang, dia harus jaga pace segala macam, tikungan, mungkin dia nggak sempet gitu kalau menurut saya, sehingga dia nggak ngelihat. Cuma masalahnya adalah orang-orang kembali lagi bertanya-tanya gitu kan, Catalunya ini kan home base, hitungannya ini adalah salah satu dari sirkuit home bagi Alex Espargaro. Hal-hal seperti itu bawa keunikan dari sirkuit Catalunya, terus habis itu tempat kalau menurut banyak orang ini sesuatu yang memang bukan jadi alasan dia kan, itu karena dia akamsis itu loh, kenapa bisa nggak tahu itu merupakan keunikan dari sirkuit Catalunya dan segala macam. Dan secara umum Alex Espargaro pun mengakui bahwa ini apapun masalahnya ini salah saya, dia ngaku memang ini salahnya dia. Iya benar banget, sayang banget ya. Jadi selain itu adalah kampungnya dia gitu kan. Tapi ini justru terjadi di MotoGP pertama kali gak sih di Catalunya? Enggak sih, kalau kebanyakan hal ini tuh terjadi di kelas-kelas yang di bawah. Di GP 125, di Moto3. Karena mungkin pembalapnya juga masih muda-muda gitu ya. Cuman memang menjadi sesuatu yang cukup disayangkan hal ini terjadi di pembalap hitungannya pembalapnya udah senior, kelasnya juga kelas primer gitu kan, MotoGP. Nah ini yang dipertanyakan dengan Alex. Ya biar gue pun ya Alex terima salah sih waktu itu. Iya, jadi kalau misalkan kita lihat cuplikan wawancaranya gitu ya, walaupun ditanya 2014 kan juga Alex Rins pernah gitu kan 2009 di Moto3 juga pernah. Iya benar, tapi Alex Espargaro mengklaim bahwa walaupun sebelumnya udah pernah, ini mutlak kesalahan saya. Mungkin dia udah ngeliat tower udah happy duluan kali, terus udah kelewat timnya mungkin ya. Iya. Dan ini yang menarik adalah di awal-awal mungkin kalau Grey juga ngelihat ya, di awal-awal hampir kalau menurut saya semua orang mengira bahwa ada masalah di motornya. Karena gestur yang dihadirkan oleh Alex Espargaro pada saat dia lepas tangan itu kan kayak dia kayak memukul tangki kan. Terus habis itu kayak yang kecewa gitu kan. Mungkin pada saat itu dia kecewa kok cuman finish 2 gitu ya. Kita lihat sendiri Massimo Rivola keluar dari tenda box yang di depan juga kayak merasa kecewa juga sambil pegang kepala. Saya yakin Rivola juga mikirnya itu masalah di motor. Setelah dia dada masuk ke chicane pertama, baru kita ngeh juga semuanya bahwa wah salah ngitung gitu kan. Dilewatin sama Joan Mir. Terus habis itu Luca Marini mendekat. Dia bingung, loh Luca Marini masih ngacir, masih ngegas gitu kan. Dia sempat nengok-nengok juga gitu kan ke belakang ya. Terutama pada saat dia lihat Luca Marini, loh Luca Marini kok masih ngegas. Wah salah ternyata. Akhirnya dia bergabung lagi, ngejar Luca Marini dan akhirnya ya bisa saving posisi 5 di akhirnya. Akhirnya cuman bisa saving posisi 5 gitu. Dan harus sedih banget semakin tertinggal dengan Quartararo gitu ya. Karena kalau kita lihat dari awal memang ini kayak akhir pekannya Alex Espargaro banget kan. Mulai dari free practice 1 bagus segala macam sampai kualifikasi juga bagus. Sudah gitu dia pakai helm yang spesial untuk dokter dan anaknya. Terus habis itu anaknya ulang tahun lagi si Mia. Udah ini luar biasa sih. Wah makanya dia udah kecewa banget, udah cuma bisa nunduk doang gitu ya. Bener. Oke, tapi selain Alex Espargaro yang kecewa, ada Bagnaia juga nih yang harus kecewa. Karena dia lagi ngerebutin banget nih posisi juara dunianya supaya bisa naik. Ini malah harus kehilangan poin gitu. Gara-gara lagi-lagi Takaaki Nakagami. Yang kebetulan nyenggolnya juga Alex Rins lagi. Yang udah marah-marah dari sebelumnya gitu ya. Ya itu memang terjadi di tikungan pertama, di lap pertama ya. Bahkan MotoGP belum selesai melakukan satu lap yang pertama gitu ya. Kalau kita bicara mengenai apa yang dilakukan oleh Takaaki Nakagami berdasarkan report atau laporan dari FIM MotoGP Steward yang memang memiliki kapabilitas untuk menilai, mereka bilang ini adalah insiden balap biasa dan tidak dilakukan investigasi lebih lanjut. FIM MotoGP Steward bilang bahwa mereka sudah mengecek dari segala macam, mulai dari telemetri gitu ya. Telemetri itu kan dia akan lihat kan si bagaimana si Takaaki Nakagami ngeremnya gitu kan. Terus habis itu dilihat posisi dari berbagai macam kamera yang ada oleh Dorna. Terus habis itu sampai terakhir gimana kamera di helikopter melihat posisi kejadian ini. Dan mereka bilang tidak ada yang terlalu ambisius dalam proses pengeremannya
Takaaki Nakagami ya. Tidak ada yang terlalu rate breaking, semuanya normal-normal aja. Oleh sebab itu makanya disebut insiden racing biasa. Cuman kita masih belum tahu titik pengereman Takaaki Nakagami itu bisa jadi sama gitu ya. Cuman kalau saya sih ngelihat ya, kalau menurut saya pribadi adalah mungkin ada sedikit kelebihan pada saat dia menekan tuas dari rem depannya, sehingga seperti kita ketahui itu baru lap pertama gitu kan. Lap pertama di mana sisi sidewall dari bannya perkiraan saya memang belum siap. Jadi belum menemukan temperatur yang optimal baik untuk grip maupun untuk pengereman. Jadi dia loss dari front grip depan ya gitu. Low side, dan kebetulan di samping kiri ada Alex Rins dan pada saat dia jatuh kepalanya, helmnya ketemu dengan ban belakangnya Pecco. Itu seger itu. Seger, udah kayak ketampar gitu ya. Itu Pecco sedikit goyang walaupun gak langsung jatuh, tapi akhirnya gak bisa mempertahankan grip, akhirnya ya jatuh juga Pecco Bagnaia. Gitu. Jadi memang kalau misalkan dilihat gak ada yang salah dan gak ada kesengajaan, tapi memang istilahnya bannya belum panas gitu ya. Bannya menurut saya belum panas. Dan kalau menurut saya sih apa yang maksudnya gini, Alex Rins dan juga Pecco dan juga mungkin Ducati ya, ini kan banyak memberikan komplain bahwa ini tuh sebuah gaya balap yang gak bertanggung jawab, mereka bilang seperti itu. Mungkin referensinya adalah mungkin yang dimaksud dengan bertanggung jawab tuh artinya kan dia harusnya yang tahu gitu ya, dengan pembalap sekaliber Takaaki Nakagami yang punya 5 tahun ya, kalau nggak salah ini tahun kelima dia di MotoGP, udah lama dia di MotoGP, tahu gimana harus memanage pengereman terutama di lap pertama, di mana ban tuh pasti memang belum banget 100% siap untuk ngerem dan untuk grip. Memang sebenarnya dia tidak melanggar apapun, tapi seharusnya ada rules yang susah itu ya antara pebalap aja gitu loh, ya. untuk saling menghormati aja sebenarnya gitu. Jadi makanya pebalap lain tuh ngerti dan agak komplain gitu ya. Tapi ini bukan kesengajaan udah pasti gitu, dan memang gak ada yang mau. Takaaki Nakagami juga gak mau crash sih. Pastinya. Kehilangan poin gitu kan. Poin juga. Tapi kalau misalkan update kondisinya Takaaki Nakagami ya memar-memar di bagian muka karena emang itu seger banget ya, langsung kena muka duar gitu ya. Sampai visor helmnya juga copot ya. Benar, sampai copot gitu kan. Dan kalau misalkan Rins itu selain tangan kanan katanya hip kiri juga. Hip kiri ya. Katanya hip kiri juga. Nah, dan kalau sampai mengurangi performa dari Alex Rins, kayaknya makin jadi dendam pribadi tuh antara Rins dan juga Takaaki Nakagami. Memang secara umum Rins dan juga Mir pengen menunjukkan bahwa ini kan memang tahun terakhir Suzuki gitu kan ya, dan mereka butuh ya, artinya performa yang bisa dilihat bagus oleh pabrikan-pabrikan lain. Istilahnya mereka sekarang jadi kayak posisinya jadi kayak free transfer masalahnya. Butuh kelihatan bagus di depan pabrikan-pabrikan lain yang kemungkinan bisa jadi tempat di mana mereka akan berlabuh tahun depan. Benar. Jadi saatnya unjuk gigi gitu bener, ya. Bener. Oke lah kalau gitu. Nah, tapi memang deretan pebalap MotoGP yang cedera kayaknya bertambah gitu ya, menyusul gitu kan. Ini agak ngeri karena memang masih ada 10 race lagi ke depan gitu kan. Masih ada 10 race lagi gitu. Terus juga kok malah jadi berjatuhan nih tumbang satu persatu gitu. Dan juga kalau informasi operasinya Marc Marquez itu berjalan dengan lancar. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa walaupun lancar kayaknya pada saat dia kembali performanya nggak akan seperti awal gitu ya. Memang banyak seperti itu opini-opini seperti itu ya. Cuman memang secara umum Repsol Honda sendiri sudah mengeluarkan statement, terutama dari Alberto Puig. Mereka bilang bahwa yang pasti mereka belum bisa ngomongin apa-apa tentang Marc Marquez tahun depan, apa segimana, kapan dia akan bisa kembali lagi balapan atau segala macam. Yang posisi awal mereka akan melihat per 2 pekan atau 2 minggu seperti apa update kondisi terutama dari humerus kanannya Marc Marquez. Itu akan dilihat akan seperti apa ke depannya. Cuman kita mesti nih, salah satunya mesti ingat juga bagaimana dulu ingat McDuhan itu pernah crash dan itu luar biasa, kaki kiri kalau apa kaki kanan gitu ya, itu patah dan
kalau ngelihat gambarnya sih ngeri banget ya, terutama juga dengan teknologi perawatan dan apa namanya proses operasi yang zaman waktu itu masih kayak serem gitu, dikasih sangkar kakinya, terus habis itu panjang. Namun setelah dia bagus, tahun depannya dia juara dunia terus loh. Itu juga patut dijadikan apa namanya referensi juga, bahwa ini tuh masih belum bisa dipastikan apa-apa sih ke depan. Apakah Marc Marquez juga apa namanya punya performa seperti itu, ataukah memang nanti akan menurun. Mungkin salah satu yang bisa dijadikan bahan apa namanya boleh dibilang perhitungan adalah memang kondisi balap sekarang, terutama MotoGP itu memang makin lama makin ketat gitu lah. Kita hampir tidak bisa memprediksi ini siapa nih yang bakalan juara di race berikutnya, karena memang boleh bilang banyak banget kandidat juara di setiap balapan seri. Benar banget ya, itu sih setuju. Cuman memang kalau misalkan cedera balik lagi ke pribadi masing-masing. Iya. Ada yang memang proses badannya bagus untuk pemulihan, ada dan yang mentalnya juga terutama dan mental juga gitu. Tapi kalau mental sih kayaknya Marc Marquez masih punya, iya benar gitu. Jadi semoga recovery-nya bisa berjalan dengan baik, bisa kembali paling enggak hampir sempurna lah ya. Iya. Karena dia mentalnya tuh masih ada banget gitu. Tapi kalau sampai bermasalah lagi nih harus menjalankan operasi kelima, kayaknya mulai kena mental tuh. Iya benar. Tapi kalau menurut saya ya dia ya istilahnya walaupun memang belum bisa menyamai prestasi Valentino Rossi ya. Artinya dia masih 8 kan Marc Marquez sekarang juara dunia. Cuman angka 8 pun kayaknya kalau kita lihat line up MotoGP, anak-anak MotoGP sekarang, pembalap MotoGP sekarang kayaknya susah mau dilewatin sama siapa? Pecco. Nggak bisa, kalau menurut saya sih berat untuk dilewati Pecco, atau misalkan dilewati sama Fabio Quartararo kayaknya wah berat itu 8 kali juara dunia. Bener, bahkan Quartararo aja kayaknya tahun depan udah mulai ketar-ketir gitu ya tentunya. Oke lah kalau gitu, kalau dari Catalunya kemarin memang kelihatan banget gitu ya. Semua riders ini unjuk gigi untuk memperebutkan posisi di tahun depan gitu betul. Kan. Kayak misalkan Joan Mir maupun Alex Marquez itu melesat dari bagian belakang ke depan. Wah itu gak usah ngelihat posisi akhirnya, tapi berapa posisi yang dia lewatin gitu loh. Iya benar banget. Untuk Joan Mir dulu ya, saya ngelihatnya Joan Mir kembali mendapatkan kayak apa namanya kepercayaan diri seperti tahun 2020 ya, ketika dia menjadi juara dunia waktu itu. Memang sih tidak wow banget gitu ya, karena memang kalau untuk menjuara itu memang apa namanya kapabilitasnya mesti wow, dan apa yang ditunjukkan juga mesti wow banget. Tapi konsistensinya itu mirip dengan 2020 gitu ya. Sementara untuk Alex Marquez ini juga cukup mengejutkan bagi saya. Karena apa? Dia tuh race kemarin tuh tidak mengikuti sesi kualifikasi loh. Gitu kan karena dia kan crash. Terus habis itu sempat dibawa ke rumah sakit kan. Walaupun akhirnya dinyatakan fit buat balapan. Dan di balapan, wah menggila hitungannya dari posisi belakang dia ngelewatin banyak orang sehingga akhirnya dia jadi pembalap Honda terdepan bahkan. Bener. Kemarin tuh ya di Catalunya. Dan ini tuh boleh dibilang sih cukup eksepsional sih, tapi ya gitulah pembalap apa namanya Alex Marquez terutama ya. Saya pikir kemarin tuh dia mungkin kayak dapat refreshing setelah crash, terus berapa kali dia memperoleh waktu untuk healing, dan itu mungkin jadi kayak powernya nambah di situ ya. Saya nggak tahu deh. Sebenarnya kalau kita ngomongin skillnya tuh bagus banget, tapi mungkin memang dia tuh kayak agak sedikit perlu dipecut kali ya. Gitu. Pasti dipecut pakai crash enggak kayaknya. Tapi ya banyak banget nih pebalap yang on fire dan pastinya bakal bikin MotoGP ini sampai akhir tahun nanti. Iya mudah-mudahan. Makin lama makin greget gitu ya, makin seru nontonnya ya nggak? Ngerasa kan? Merasa sih memang. Ngerasa banget. Oke lah, selain itu juga nih, kalau kita bahas Catalunya, itu kan hari Minggu kan ada Catalunya Test. Di mana semuanya pada unjuk gigi teknologi baru. Iya. Nah ya kan, kayaknya kalau kita bahas satu-satu kali ya? Iya benar. Seru kali ya? Karena memang secara umum hampir semua pabrikan, boleh bilang semua pabrikan ya mengeluarkan sesuatu yang baru, entah itu akan dipakai di sisa 11 balapan terakhir sampai di Valencia nanti, atau mungkin menjadi salah satu bahan riset yang akan dipakai di motor mereka di tahun 2023 nanti. Dan ini memang cukup menarik sih.
Gitu. Ini menarik banget nih. Ini mungkin satu persatu kali kita bahas. Boleh. Yamaha dulu. Yamaha sih ya. Nah, Yamaha ini kalau misalkan Fabio itu kan fokusnya pada swing arm. Iya, betul. Ya kan? Tapi berbeda dengan partnernya Morbidelli. Morbidelli tetap pakai aero yang nggak mau dipakai sama Fabio. Oh, yang baru ya. Iya kan? Nah, ini mulai Mugello. Dua riders pakai yang berbeda ini. Gara-gara riding style-nya beda atau gimana, mungkin lebih punya penjelasan teknisnya nih, Mas Taufik. Bener, seperti Gray bilang bahwa Yamaha mayoritas kemarin sih sebenarnya pengetesan mereka adalah menggunakan swing arm. Ya, Fabio Quartararo sendiri sih dilaporkan itu menguji 2 model swing arm mulai dari jam 10 pagi banget gitu, untuk dicari yang mana yang paling bagus. Morbidelli juga mencoba swing arm kalau nggak, tapi dia cuma nyobain 1 doang jenis swing arm. Namun memang secara umum benar Franco Morbidelli dia lebih menggunakan aerofairing yang baru yang digunakan mulai Mugello. Which is sebenarnya aerofairing tersebut sih masih didasarkan desain dari aerofairing atau winglet tahun 2021 sebenarnya gitu ya. Cuman memang dibuat lebih pas untuk fairing 2022 gitu ya. Nah, sementara sebenarnya di awal Quartararo juga pakai ini ya kan di mana di Mugello. Kenapa? Karena Mugello itu kan punya stride yang panjang 1140 ya. Dengan winglet yang lebih kecil itu awalnya diperkirakan akan membuat top speed bertambah. Cuman pada saat dicoba sama Pak Fabio Quartararo, penambahannya cuma hanya 1, 2, 3 km per jam doang masalah top speed. Cuma masalahnya untuk gaya balapnya Fabio Quartararo dengan winglet yang lebih kecil itu downforce-nya jadi berkurang dan ini membuat dia semakin keteteran pada saat dia melakukan akselerasi pada saat keluar tikungan. Itu butuh banget kan downforce, sehingga pada saat keluar tikungan dia merasa kayak agak sedikit lebih lambat. Terutama di Mugello dulu yang banyak banget tikungan-tikungan yang cepat itu butuh banget downforce dan butuh banget kestabilan dari roda depan. Dia bilang cuman menang atau cuman nambah 3 km per jam tapi hampir di 15 tikungan dia harus terlambat gitu loh. Setiap tikungan itu 0,00 sekian. Jadi hitungannya mungkin kalau dihitung total gitu ya? Mendingan pakai yang lama gitu ya atau mendingan pakai yang winglet 2022 awal dan itu pun digunakan juga kemarin di Catalunya. Sebenarnya Catalunya dengan Mugello itu secara karakteristik itu mirip sirkuitnya gitu kan. Banyak tikungan-tikungan yang flowing, nggak banyak tikungan yang patah-patah, stride-nya juga modelnya sama. Jadi oleh sebab itulah kalau menurut saya kenapa Fabio Quartararo lebih memilih yang ini. Lebih karena gaya balapnya sih. Sementara kalau Morbidelli dia lebih ke braking. Dia punya sedikit gaya bagaimana buka throttle pada saat dia keluar tikungan tuh berbeda dengan Fabio Quartararo. Oleh sebab itu dia lebih pilih yang ini, yang winglet yang baru hitungannya. Lebih cocok gitu itu ya. Ngomongnya agak bingung, ini winglet baru tapi desainnya lama. Gitu ya. Agak bingung. Lama tapi rasa baru tapi rasa lama gitu ya. Benar. Jadi memang karena 2 riding style yang berbeda nih antara Morbidelli dan juga Quartararo gitu. Jadi kalau misalkan Morbidelli bilang Quartararo itu pengeremannya beda banget sama dia beda gitu. Banget. Jadi antara ngerem dan buka gasnya tuh dua-duanya beda. Jadi memang membutuhkan 2 teknologi yang berbeda mungkin. 2 pendekatan pendekatan balap dan gaya balapnya. Artinya dia butuh support dari part-part dan teknologi yang sesuai. Nah, kalau misalkan Aprilia gitu ya. Itu Aprilia. Nah, Aprilia kemarin kelihatan banget tuh wing-wing barunya di depan, di belakang gitu ya. Ini sebenarnya fungsi wing itu tuh akan membuat Aprilia seperti apa nih? Mereka 2 part baru yang dicoba oleh Alex Espargaro dan juga Maverick Vinales. Yang pertama adalah wing kecil tip belakang gitu ya. Ini masih belum banyak diketahui fungsinya seperti apa. Cuman memang katanya Alex Espargaro udah sempat bilang ada sedikit kayak downforce gitu ya. Yang untuk bisa mensupport grip roda belakang. Sampai situ doang. Karena ini juga wingnya kecil banget gitu ya. Cuman memang yang menarik adalah perubahan dari desain side firingnya. Side firingnya itu ada kayak cekungan ke dalam kayak parit gitu. Jadi nggak
fairing samping itu kalau ini nih boleh saya cobain satu ya? Boleh. Nih, kalau fairing yang umumnya itu kan biasanya ini kan tidak ada perubahan apa-apa kan di sini kan. Nah, tapi kalau yang fairingnya Aprilia mungkin nanti juga dikasih gambar, itu kayak nyekung ke dalam gitu, kayak parit. Ya, gitulah ke dalam gitu ya. Cuman bentuk paritnya itu sedikit kalau kita tarik garis ya, itu mengecil. Dari depan lebar, lama-lama mengecil. Okay. Nah, ini saya sempat coba untuk menganalisa, ini juga untuk downforce. Tapi downforce-nya bukan untuk pada saat motor itu melaju ke depan, lurus atau tegak, tapi dia untuk miring. Gimana cara berpikirnya itu bisa mengeluarkan downforce? Nih, kita gini. Jadi gini, Grey. Kalau kita ngomongin soal downforce ya, downforce atau lift force kalau di pesawat itu terjadi jika ada perubahan tekanan. Jadi kalau misalkan ini ada wing ya, ini paling gampang nih gini aja nih. Ini contohnya nih wing. Ini wing ya, wing dari depan gitu ya. Ini wing. Kalau tekanan di atas lebih tinggi dibandingkan di bawah ada tekanannya di sini rendah, maka dia akan ada downforce ke bawah. Tekanannya menekan ke bawah gitu ya? Menekan ke bawah gitu ya. Cuman kalau misalkan di atas tekanannya lebih rendah, yang di bawah lebih tinggi, maka dia akan lift force pesawat. Contohnya kayak gitu. Salah satu untuk bisa membuat tekanan ini berbeda adalah kita membuat kecepatan anginnya itu beda. Kalau dibuat lebih lengkung ya Grey ya, bawahnya itu maka kecepatan angin itu akan lebih cepat biasanya. Ketemu dengan kayak apa gitu, kayak bukit atau apa. Kecepatan angin lebih. Dan hukum fisika bilang kalau di sebuah efek itu namanya efek Venturi juga sih modelnya. Kalau di kecepatan yang lebih tinggi, maka P atau pressure atau tekanan itu rendah. Bagaimana? Jadi caranya adalah kalau kita pengen dia tekanan rendah, dibuat bagaimana angin bisa kenceng banget loh sini. Gitu. Biar lewat gitu ya. Ya lewatnya itu dengan kecepatan yang lebih kencang dibanding yang di atas. Maka dia di sini akan tekanannya kan rendah. Nah, kalau tekanan rendah maka akan hadir downforce. Oke, sampai situ ya. Itu adalah dasar-dasar dari aerodinamika pesawat atau winglet F1 atau winglet di MotoGP. Nah, yang menarik adalah di aerofairingnya si Aprilia ini. Nah, gini. Nanti saya akan kasih juga beberapa ini. Ada yang namanya Venturi effect. Ya, Venturi effect tuh gini. Kalau misalkan Grey punya pipa, pipa nih, pipa air lah gitu, pipa air. Terus habis itu pipanya dikecilin. Dengan input yang sama. Kira-kira pas masuk yang kecil itu kecepatannya lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi. Lebih tinggi, bener. Iya. Itu bener banget. Jadi misalkan ini kecepatannya misalkan 1 km per jam. Pas masuk yang kecil itu kan dia kayak berebutan gitu kan. Benar. Kecepatannya akan tambah. Kalau kecepatan, tadi kan saya bilang, kalau kecepatannya nambah, tekanannya akan berkurang. Itulah yang dibuat di aerofairing. Kenapa aerofairingnya dibuat dari lebar ke kecil? Okay. Pada saat dia mengecil, artinya di sini kecepatannya akan tambah. Terutama pada saat dia nikung gini nih. Misalkan dia nikung gini, nikung gini kan. Ya. Artinya pada saat dia nikung di sini tuh udah ada kayak tunnel. Tunnelnya dari besar ke kecil. Pada saat besar ke kecil itu kecepatan akan bertambah. Kalau kecepatan bertambah, tekanannya berkurang. Artinya di bawah sini tekanannya lebih rendah daripada yang atas. Artinya apa? Downforce. Ngerti deh. Itu fisika tuh. Ngerti. 2 SKS tuh. Itu. Habis terakhir belajar fisika kan udah lama ya. Jadi aman ya. Jadi gitu. Iya, ngerti. Ini itu memang bukan teknologi baru. Formula 1 sudah mengaplikasi sejak lama. Kalau kita lihat dari underfloor-nya Formula 1 itu ada tunnelnya. Gitu ya. Oleh sebab itu di Formula 1 2022 mereka itu sedikit mereduksi beberapa efek aerodinamis di wing untuk menghadirkan dirty air yang kecil agar racingnya tuh semakin dekat atau close racing. Tapi mereka ngegedein bagian underfloor-nya. Underfloor-nya itu dibuat sehingga dia akan membuat downforce dari mobil itu hadir mayoritas sekarang lebih banyak dari underfloor-nya. Walaupun ground clearance-nya tuh tipis banget gitu ya. Cuman kan nggak peduli situ kan. Iya, yang peduli adalah kecepatan di bawah aliran di bawah itu tinggi sehingga membuat dia itu tekanan di bawah kolong mobil itu berada di bawah tekanan atmosferik dan ini tuh gede banget menghasilkan
downforce. Dan ini nggak kelihatan sama orang dari luar, kok nggak mana downforce-nya? Downforce-nya terjadi di bawah, di floor dari apa namanya tuh, floor dari mobil F1. Dan ini lagi dikerjakan di Aprilia. Sebenarnya Grey, Ducati sudah melakukan semenjak lama. Kalau Grey lihat di Ducati, kita lihat di sini ada kayak ada saluran gitu ya. Kita bilangnya saya bilangnya, dan banyak orang bilang itu namanya downwash duct. Kayak ada duct, saluran kecil. Salurannya kalau kita lihat di bagian atas tuh salurannya bentuknya lebar sampai bawah kecil. Sama kan modelnya kan? Benar, sama. Dibuat gitu sehingga kecepatannya tinggi. Kalau kecepatan tinggi maka ya pressure-nya berkurang, tinggal akan menghasilkan downforce. Dan sinyalemennya dari downwash duct Ducati juga digunakan pada saat dia nikung. Jadi bukan berguna pada saat motornya tegak, tapi dia pada saat dia belok. Oleh sebab itu, mulai 2021 jangan kaget ngelihat Ducati bagus di tikungan. Kayak motor-motor inline 4. Mungkin itu salah satu rahasianya downwash duct. Dan Aprilia ya karena Massimo Rivola ini background-nya adalah F1. Dia pernah jadi tim manajernya Ferrari, Benetton dan segala macam. Dia tahu. Dari jauh udah kelihatan, nah ini nih gile juga nih. Akhirnya terinspirasi. Tapi dia nggak mau copy paste gitu langsung dari Ducati. Adaptasi gitu ya? Iya dong, pride-nya gimana? Dia dari masa sih langsung ngambil gitu kan. Kita cari yang lain. Tapi inspirasinya sama, downforce. Tapi dia menggunakan yang lain, yaitu menggunakan kayak nanal itu. Benar. Smart sih saya bilang. Nah kenapa sih kalau misalkan di MotoGP itu butuh banget downforce gitu ya? Karena kalau misalkan kalian nonton MotoGP itu kan suka ada tayangan-tayangan super slow motionnya. Nah kalian bisa lihat bahwa ban itu sebenarnya tidak selalu nempel di aspal. Karena logikanya semakin cepat dia melaju, semakin ngambang. Makanya dibutuhkan downforce-nya juga yang semakin besar juga. Jadi istilahnya logikanya gitu, bener ya? Bener. Dan terutama semenjak sekitar 5 tahun terakhir, di mana akhirnya Dorna mengharuskan setiap pabrikan itu menggunakan ECU dan juga software dari Magneti Marelli. Ini merupakan salah satu caranya Dorna untuk bisa mengendalikan balapan agar bisa murah. Dan bisa mereka mengendalikan balapannya. Kalau yang zaman dulu kan in-house semuanya kan, ECU dan juga softwarenya dibuat oleh masing-masing pabrikan. Dan itu tuh gila-gilaan, lebih gila-gilaan. Dan di software dan ECU yang Magneti Marelli, itu parameter dari, kalau untuk ban depan, seperti Gaya bilang tadi, yang naik atas itu namanya adalah traction control. Atau misalnya wheelie, anti-wheelie. Jadi dia mencegah agar dia wheelie, lepas ban depannya. Dan itu namanya adalah anti wheelie, sementara untuk ban belakang itu namanya traction control, gitu kan, atau kendali traksi. Nah, si Magneti Marelli ini ECU dan juga softwarenya itu memiliki, boleh dibilang, kapabilitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan ECU dan software yang dulu dibuat oleh masing-masing pabrikan. Sehingga tadinya awalnya Marc Marquez 2013 kan masih pakai ECU kan. Wah, jarang dia. Yang wheelie gitu kan, pada saat keluar tikungan dia bannya ke depan pun jarang karena software-nya benar-benar cerdas banget. Masuk ke Magneti Marelli bingung, agak sedikit turun level kecerdasan dari software-nya gitu kan. Oleh sebab itulah pabrikan-pabrikan memulai cari cara yang baru. Gimana nih caranya menghadirkan tetap traction control ditambah dan juga anti wheelie ditambah. Hadirlah winglet. Dan hadirlah terakhir-terakhir kayak ride high device di mana motornya jadi lebih ceper dan segala macam. Kayak gitu. Nah makanya inilah wingletan, aerodinamik dan lain-lain tuh pasti selalu jadi berita di MotoGP dan sekarang terus berinovasi gitu ya. Bener banget. Dan Ducati juga masih fokus di aerodinamik berarti Bener banget. Nah yang seru nih Suzuki kan walaupun ini adalah tahun terakhir gitu ya. Tahun terakhir. Tapi ternyata dia itu masih terus nggak berhenti untuk berinovasi di GSX RR. Nah, GSX RR. Nah, itu dia. Benar. Nah, ini nggak mungkin buat tahun depan dong. Nggak mungkin. Berarti untuk di Jerman besok udah langsung dipakai nih? Bisa jadi. Kenapa? Karena memang regulasi untuk setiap pembalap itu boleh menghomologasi itu apa ya? Mendaftarkan 2 desain dari fairing, maksimum 2. Mereka sudah pakai yang pertama nih, dan mereka memiliki 1 hak lagi untuk menggunakan desain fairing yang kedua yang dihomologasi. Bisa jadi sih, tinggal masalahnya kan
setelah mereka memiliki 2 desain dari Aerofiring, mereka tinggal mencari tahu yang mana yang paling pas untuk setiap sirkuit. Itu boleh dipakai. Jadi kalau misalkan di Sachsenring dia pakai yang lama dulu boleh. Terus misalkan nanti di Assen, wah beda sendiri nih. Dia pakai yang baru. Atau misalkan di mana lagi nanti di Silverstone beda lagi. Boleh kayak gitu. Dan menurut saya sih ini akan jadi lebih membuat setiap pembalap. Karena memang Aerofiring ini dihomologasikannya bukan pabrikan tapi per pembalap. Jadi bisa aja Alex Rins dan juga Joan Mir ini berbeda gitu jenis Aerofiringnya gitu ya. Dan kalau menurut saya sih akan membuat mereka jauh lebih punya banyak pilihan pada saat balapan nanti. Oke lah, jadi seperti itu. Nah kalau Honda nggak terlalu banyak ya berarti ya? Ya, Honda kelihatannya hanya kemarin di tes Catalunya itu secara umum mereka tidak menghadirkan sesuatu yang baru gitu ya. Cuma mereka melakukan tweak atau melakukan sedikit setup di part-part yang udah ada. Salah satunya adalah frame atau sasisnya. Yang dilihat kemarin adalah di beberapa sasis yang dipakai oleh Stefan Bradl dan juga Pol Espargaro itu hadir kayak tempelan karbon di samping sisi sebelah kanan dan kiri dari bentangan frame-nya. Dan ini tuh lebih ke memainkan fleksibilitas dari sasisnya. Jadi fleksibilitasnya mau kemana nih arahnya nih, longitudinal atau transversal segala macam, dan inilah yang dilakukan sama Honda kemarin kebanyakan. Nah itu dia ya, karena Honda juga masih belum menentukan gitu ya nanti betul. Yang akan jadi partner dan lain-lain. Nah ngomongin partner nih, kayaknya kita langsung aja ngebahas tentang line up 2023. Kita belum ngomongin Ducati loh. Apa nih Ducati? Ducati juga ada perubahan kemarin baru. Apa nih yang paling menarik? Yang menarik di Ducati adalah di tes Catalunya adalah mereka menggunakan full fairing baru yang dipakai oleh Pecco Bagnaia. Kelihatan nggak berbeda jauh ya dengan apa yang dipakai oleh mereka sampai seri Catalunya. Cuman saya agak sedikit curiga. Derajat dari wingnya agak sedikit diubah gitu. Ini nggak kelihatan. Jadi bentuknya derajat siapa yang bisa derajat lihat? Kemiringan ya. Jadi kalau menurut saya sih lebih ke kemiringan. Benar. Karena Gigi Dalinya pernah bilang kemarin di awal tahun bahwa yang dilakukan mereka adalah merubah kan ada winglet depan tuh kemiringannya aja yang diubah dan itu efeknya besar banget ke behavior atau karakter motor itu pada saat memasuki tikungan dan keluar tikungan itu beda banget. Jadi perubahannya hanya di gitu derajat aja. Kemiringan derajat gitu, kemiringan dari gitu winglet ya? gitu. Okay. Derajat kemiringan dari winglet aja berubah banget gitu loh. Dan yang terakhir KTM. KTM juga mengeluarkan hal yang baru, Grey. Frame, lebih di frame juga. Frame-nya masih sama, cuman pivot itu artinya apa ya? Hubungan, ya penggabungan antara frame dengan swing arm belakang. Itu titik gabungnya atau pivotnya itu dibuat lebih fleksibel sehingga pada saat race weekend itu pembalap bisa memvariasikannya lebih luas. Dia bisa mau lebih naik, swing armnya mau dinaikin, mau dikebawahin, mau dikedepanin, mau dikebelakangin. Walaupun memang perubahannya nggak banyak, hanya milimeter mungkin ya. Mungkin 1-2 milimeter. Cuman kalau di balap MotoGP katanya sih perubahan swing arm maju dikit 1-2 mili atau mundur 1-2 mili itu merubah karakter balap banget dari motor. Nah berarti enaknya nih KTM berarti bisa menyesuaikan sesuai dengan tracknya berarti ya? Iya, dia tujuannya itu benar. Okay. Pada saat tracknya kayak gimana mereka mungkin bisa majuin swing armnya atau mundurin swing arm atau turunin atau naikin. Nah ini dia yang membuat mereka jadi lebih banyak pilihan. Nah ini karakternya misalkan tikungan tajam misalkan. Beda. Nah itu digeser-geser lagi. Iya biasanya kalau tikungannya tajam, banyak yang tikungan tajam itu dibuat wheelbase-nya semakin kecil. Dimajuin artinya dimajuin sehingga kalau wheelbase kecil akan membuat motor semakin agile, semakin lincah. Gitu. Sementara kalau tikungannya biasanya panjang-panjang gitu, terus habis itu speed corner itu biasanya memang agar membuat motor ini lebih anteng pada saat belok, dia dibuat agak sedikit lebih panjang. Nah inilah kalau misalkan pivotnya dibuat lebih fleksibel, ini akan membuat mereka tuh jauh lebih banyak pilihan pada saat race weekend. Wah ini ngeri banget ya, berarti KTM nantinya akan semakin perform di setiap track gitu ya? Iya, walaupun memang beberapa pembalapnya ada yang
dirumorkan akan nggak bareng lagi ya tahun depan. Nggak bareng lagi, tapi udah ada yang confirm nih. Gitu, udah ada yang confirm bakal balik lagi ke KTM. Bener. Jack Miller. Udah tanda tangan 2 tahun ya, 2 tahun. Dan ini sebenarnya kalau misalkan dari statementnya dia itu kan bilang katanya dia bukan mau di mana aja gitu, tapi dia butuh motor yang bisa bikin dia menang. Namanya balapan pasti pengennya menang dong gitu kan. Nah dia bilang kayak gitu, tapi ini menarik banget nih. Kenapa end up-nya dia itu tanda tangannya dengan KTM? Atau karena memang dia merasa dia bisa menang dengan KTM, atau cuman karena sebenarnya dia nggak diperpanjang sama Ducati. Nah yang mana nih yang bener nih? Kalau saya sih ngeliatnya kombinasi. Kombinasi. Yang pertama adalah yang pasti Ducati memang sudah confirm melepas Jack Miller dari tim pabrikan gitu ya. Dilalah tim pabrikan dari KTM kosong gitu ya. Dan artinya gini, secara umum pembalap akan lebih suka masuk ke tim pabrikan. Kenapa? Karena memang secara umum tim pabrikan itu punya support yang luar biasa. Itu engineer-nya banyak banget. Kebanyakan engineer factory itu benar-benar ngampruk gitu sih banyak. Jadi kalau dia setelah selesai run pertama atau run kedua free practice itu pasti yang ngumpulin banyak banget, jauh lebih banyak bila misalkan dibandingkan kalau misalkan dia ada di tim satelit kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau saya sih ngeliatnya ke situ. Karena kalau melihat dari motor ya, kalau lihat dari motor terutama yang sedang udah jalan 2022 kayaknya memang secara umum Ducati Desmo 16 itu memang sedikit lebih di atas bila dibandingkan dengan RC16-nya KTM gitu ya. Kan bingung kan? Loh, selesai dari motor yang istilahnya sekarang lagi bagus-bagusnya gitu ya. Terus pindah ke motor yang masih istilahnya kok jadi motor tanda tanya gitu kan sekarang kan. Nah, ini juga yang jadi tanda tanya gitu ya. Dan saya ngelihatnya hal kedua lebih ke hal non teknis. Kedekatan antara manajernya Jack Miller ya, Aki Ajo ini memang dengan KTM begini gitu kan. Aki Ajo ini kan pemilik tim Moto3 factory-nya KTM gitu kan. Ya kan kalau kenal teman-teman bisa lihat ada KTM Ajo. Nah itu tuh saat diambil dari namanya. Aki Ajo ini manajernya si Jack Miller. Dan juga memang secara umum Jack Miller ini memang di Moto3 itu adalah pembalap KTM beneran. Jadi udah hampir menang juara dunia waktu itu ya. Kalah sama Alex Marquez waktu itu kalau misalkan kan inget kan. Wah itu benar-benar. Terus habis itu dia nggak merasakan Moto2 karena dia langsung lompat ke MotoGP bersama Honda waktu itu ya. Nah itu kalau saya sih ngelihatnya ke situ. Namun kalau dibilang kok mau pindah ke motor yang secara umum performanya kalau dilihat dari 2022 ini lebih dipertanyakan ya dibandingkan Ducati. Kalau saya sih ngelihatnya lebih ke supportnya ini factory full gitu ya, full factory. Terus habis itu ya terlepas dari itu dia perkirakan bahwa dia akan nyaman di KTM karena ini home-nya dia dulu gitu. Berarti dia kayak pulang kampung ke KTM nih. Pulang kampung. Dan selain itu juga Brad Binder ya, Brad Binder gitu kan di KTM juga. Jadi ini sesuai nih dengan omongannya Mas Taufik di episode sebelumnya. Udah bilang kan gitu kan kayaknya sih Jack Miller ke KTM nih, ternyata confirm nih benar gitu kan. Oke. Nah, itu tadi KTM dengan Brad Binder dan juga Jack Miller. Dan juga dengan teknologi baru yang tadi udah dijelasin, kita nggak tahu karena ke depan pasti akan jauh lebih banyak sih. Karena nggak bisa ditebak ya. Mesinnya pun saya yakin akan banyak perubahan untuk 2023 nanti. Nah, mesinnya juga ya. Mesinnya saya yakin baru. Kenapa? Karena mesin 2022 itu pada saat dia naik pindah ke 2023 nanti itu diperbolehkan untuk mereview mesin yang ini dan dihadirkan mesin yang upgrade dan bisa benar-benar sama sekali baru pun boleh. Ini sama sekali baru ini. Mungkin juga Jack Miller udah denger nih ntar kita akan kasih mesin 2023 yang ini. Wah tertarik. Oke, bisa juga ya. Dan dia secara umum Jack Miller ini semenjak dia pindah ke MotoGP juga secara umum dia pakainya mesin V4 semua kan, di Honda V4, terus habis itu di Ducati V4, nanti pun ke RC16 juga bentuknya V4. Saya yakin nggak banyak bakalan butuh effort adaptasi sih.
Oke, ini kayaknya bakal seru banget dan semakin gak ketebak kayaknya MotoGP 2023 gitu ya. Nah kalau kita bahas satu persatu nih ya, GP Mania ini kan kalau misalkan di Monster Energy Yamaha nggak berubah. Ya nggak berubah, Confirm nggak berubah. Terus Aprilia udah pasti Alex Espargaro, Maverick Vinales. Baru juga, kemarin juga kan? Ya itu Maverick Vinales gitu Maverick ya. Vinales sampai 2024. Benar, 2 tahun gitu. Terus kalau Honda kira-kira Marquez sama siapa nih? Nah ini dia yang masih dipertanyakan. Rumornya memang Honda siap untuk melepas Pol Espargaro gitu ya. Ininya sih mungkin banyak banget ya, lebih ke gaya balapnya itu yang benar-benar berbeda. Karakter balap antara Pol Espargaro dengan Marc Marquez itu benar-benar beda banget. Dimana Marc Marquez itu ban depan banget, sementara Pol Espargaro itu ban belakang banget gitu. Dan untuk sebuah pengembangan, walaupun memang karakter ngototnya seseorang di balapan tuh boleh beda-beda, cuman ya minimal basic utamanya ya minimal sama lah gitu, sehingga nggak disorientasi pada saat melakukan riset ini depan apa belakang nih, kan kalau udah ngomong depan apa belakang ini kan susah nyari jalan tengahnya kan. Benar. Gitu kan, karena dalam balapan itu nggak bisa kita depan apa belakang, kita ambil yang tengah, nggak mungkin nggak ada ban tengah, dua-duanya ntar jadi berantakan gitu kan. Ban cuma ada depan sama belakang, nggak ada ban tengah gitu ya. Memang kalau misalkan ada seorang yang memang front end banget sama rear end banget, terus habis itu pabrikannya bikin yang di tengah, itu berantakan dua-duanya ntar jadinya. Bener. Karena dua-duanya akan jelek gitu kan, nggak akan perform dua-duanya. Itu pabrikan harus tentuin mau front end atau nggak ada, yang di tengah-tengah itu nggak ada. Dan mereka menentukan untuk memperpanjang dengan Marc Marquez. Iya, Marc Marquez. Sementara Pol Espargaro kemungkinan, ini belum firm banget, akan dilepas sama Repsol Honda. Kita akan bahas nanti kemana kira-kira ya Pol Espargaro. Cuman memang yang akan masuk di sini tuh memang santer banget akan Joan Mir ya, santer banget. Saya ngelihatnya ini cukup logis gitu ya. Kenapa? Karena Joan Mir sendiri sih sebelum dia bergabung dengan Suzuki, ini tuh sebenarnya merupakan salah satu pembalap yang sudah digadang-gadangkan Honda untuk bisa masuk di factory-nya Honda gitu ya. Semenjak di Moto3, Moto2 itu memang Honda tuh udah ngelihat banget. Cuma masalahnya adalah ketika Joan Mir itu dari Moto2, yang pertama kali mengajukan pinangan itu Suzuki dan langsung ke tim factory. Sementara Honda pada saat itu hanya menyediakan dia di tempat tim satelit di LCR, sehingga waktu itu akhirnya Joan Mir lebih pilih Suzuki. Nah pada saat nanti Suzuki keluar, kalau ini jadi temennya Marc Marquez, saya pikir cukup klop ya secara pengembangan. Saya nggak biasanya kalau dua pembalap sih biasanya ya berseteru biasa ya, cuman artinya gini, karakter balapnya front end dua-duanya, dan inilah yang menjadi basis utamanya ke depan Honda bisa melakukan sinkronisasi dalam riset motor RC213V-nya gitu loh, Gri. Oke lah, tadi kita udah bahas Yamaha, Aprilia, Honda gitu ya. Iya. Nah sekarang ke Lenovo, Ducati Lenovo. Nah ini kan ada Francesco Bagnaia. Bagnaia udah confirm. Nah ini kira-kira nih yang akan mendampingi itu Jorge atau Enea? Secara umum memang sudah mengerucut kedua pembalap ini, Jorge Martin dan juga Enea Bastianini. Terakhir di Grand Prix di World Ducati Week ya, CEO Ducati Claudio Domenicali itu bilang bahwa penentuan siapa yang akan jadi tandemnya Pecco Bagnaia itu sepertinya belum akan diumumkan di dua balapan ke depan, di Sachsenring dan Assen. Sepertinya sih kemungkinan baru di summer break mereka akan menentukan yang mana antara kedua pembalap ini, Jorge Martin atau Enea Bastianini. Namun yang pasti adalah kedua-duanya ini masih akan tetap bersama Ducati tahun depan, dan akan tetap dikasih motor yang benar-benar motor factory dengan support yang factory. Cuman siapa di antara keduanya? Nah, alasannya Claudio Domenicali dan juga Ducati untuk sedikit mendelay gitu ya. Pertama yang pasti adalah karena dua-duanya udah dipegang. Dua-duanya udah pasti punya Ducati hitungannya. Nah, mereka ingin memberikan waktu lebih panjang untuk melihat performa sebenarnya dari kedua pembalap, begitu kata Domenicali. Karena apa? Karena kalau kita lihat kemarin di awal-awal Ducati dia bilang nggak siap di awal musim karena penentuan dari mesin yang mana itu sampai kayak gitu. Itu habis itu si Jorge Martinnya sendiri dibekap
potensi cedera di tangan kan saraf kalau nggak salah kan, sehingga akhirnya dia masuk meja operasi kemarin Senin kan. Karena katanya beberapa race itu udah mati rasa. Mati rasa gitu. Sampai mati rasa dia nggak bisa ngerem dan nggak bisa merasakan throttle gasnya ya. Nah artinya si Dominicali dan juga Ducati ingin ngelihat dulu nih performa yang real dari Jorge Martin dan juga Enea Bastian ini kayak apa dengan kondisi dua-duanya sama-sama fit gitu katanya si Dominicali. Oke, nah kalau Pramac Racing juga sama pastinya belum bisa menentukan tapi katanya mau keep Zarco tetap di situ gitu ya. 99% atau 90% ya. Paolo Ciabatti ya bilang seperti itu di Kanal Plusnya stasiun TV Prancis ya. Karena ada Prancis dia menjelaskan tentang Johann Zarco, akhirnya ya 90% kemungkinan Johann Zarco akan di situ. Cuma masalahnya siapa temennya akan bergantung juga dengan pilihan yang Ducati yang Bagnaia itu. Benar. Apalagi Gresini udah tergantung yang lain lagi gitu kan. Tapi yang santer adalah Oliveira ya. Oliveira yang akan masuk ke Gresini gitu. Jadi dengan ya masih sih kalau menurut saya sih di Gia juga sepertinya sih akan masuk. Terutama lagi kalau kita lihat memang performa di Gia di Mugello kemarin dan juga di Catalunya itu luar biasa sih kalau menurut saya. Itu kayak ada satu penambahan kalau performa ya dari DJ. Kayaknya sih dia sudah mulai mengerti bagaimana menangani MotoGP yang sebenarnya gitu. Kesabaran dalam braking, terus habis itu ngambil titik pengereman dan juga buka throttle gas, nikung dan segala macam. Kayaknya dia baru dapet gitu intinya caranya gitu. Emang kalau kita bahas MotoGP gitu kan, untuk menang itu harus konsisten di semua level gitu loh. Jadi mulai dari free practice, itu juga kualifikasi itu menentukan banget dia start di mana gitu kan. Terus begitu start juga nggak boleh miss sedikit pun. Karena itu posisi 10 bisa langsung 1. Dan untuk disalip lagi kalau udah kepencar gitu ya. Kepencar tuh udah susah. Jadi emang ada trik khusus gitu untuk para pebalap itu mempelajari pada saat start dan pada saat race-nya juga gimana ngontrolnya, terus take over, manage ban gitu kan. Memanage ban, emosi, bensin, terus juga stamina badan gitu. Jadi ini adalah kerja dari segala macam sisi gitu. Jadi nggak main-main memang untuk orang-orang yang bisa langsung masuk di kelas MotoGP gitu loh. Levelnya menurut saya sih memang another level sih. Semua pembalap MotoGP itu sudah another semuanya level. Gitu. Jadi untuk apalagi kalau misalkan kita udah lihat yang kayak juara dunia gitu loh atau legend-legend tuh udah gak ngerti lagi gitu ya. Kenapa mereka bisa kayak gitu dan konsisten setiap tahunnya. Kita aja kadang-kadang kerja bosen gitu ya. Kayak aduh ini lagi dikerjain gitu loh. Oke lah, nah tadi udah Ducati, terus sekarang ke kalau Honda, LRC Honda. LCR ya? LCR Honda ini Alex Marquez dan juga Takaki kayaknya gimana? Secara umum mereka akan tetap di situ atau ada kemungkinan juga naik ke Honda nih? 4 pembalap di Honda, baik itu 2 di Repsol Honda ataupun 2 di LCR Honda, ini 4-4-nya di bawah kontrak dari HRC. Gitu. Jadi boleh dibilang hampir semuanya itu yang menentukan HRC. Hampir Lucio Cecchinello itu tidak punya peranan mayoritas dalam menentukan siapa yang akan jadi pembalap baik di kubu Castrol ya atau di kubu Idemitsu-nya gitu. Itu dia nggak tahu. Cuman memang secara umum kalau kita lihat kalau misalkan ada platformnya kalau di Idemitsu itu biasanya memang satu tempat dikhususkan untuk pembalap-pembalap Asia. Karena Idemitsu hanya mau boleh bilang mensupport ya secara finansial dan segala macam itu untuk pembalap Asia aja di situ. Jadi ya ibaratnya kalau Takaki keluar ya udah ketahuan lah siapa kira-kira yang akan masuk. Nggak mungkin orang Eropa. Nggak mungkin pembalap Eropa yang akan menggantikan Takaki. Cuman Alex Marquez apakah mau diganti apa enggak? Kalau menurut saya sih lebih ke HRC akan melihat beberapa balapan ke depan. Kalau saya lihat memang secara umum nggak banyak ya yang punya level bisa dicoba untuk HRC untuk menggantikan Alex Marquez juga. Walaupun Alex Marquez juga performanya ya nggak bagus-bagus banget gitu kan di awal musim 2022. Siapa? Kalau misalkan mereka ambil pembalap mereka di WSBK kayak Iker Lecuona, saya nggak yakin juga. Dan ini akan sedikit merusak program Honda juga di World Superbike.
Belum kebayang mas saya. Kecuali kalau mereka ambil dari Moto2 sekarang. Pembalap Moto2 mereka, Somkhiat Chantra, apakah Somkhiat Chantra atau Ayo Guru ada siap? Masih belum ada ininya. Clue dari HRC sendiri. Belum ada clue ya gitu. Jadi kita masih nunggu. Terus juga With You. Ya. With You masih. Ini menarik. With You ya. With You untuk tahun depan pindah ke Aprilia. Nah ini apakah pebalapnya itu nanti akan tetap tapi beda motor gitu atau ganti pebalapnya juga nih? Nah ini yang menarik adalah pembalap di With You RNF itu tahun ini itu juga mayoritas itu yang punya andil itu adalah Yamaha Racing. Jadi itu pembalapnya miliknya Yamaha Racing. Andrea Dovizioso itu sign kontraknya dengan Yamaha. Bukan dengan RNF-nya, bukan dengan Razlan gitu ya. Artinya saya yakin kayak Dovi ini kayak yang nggak dapet tahun depan seat di Aprilia. Itu ya, di Aprilia RNF. Dan kalau kita dengerin dari omongannya Alex Espargaro ya, di awal perilisan dari RNF untuk tahun depan yaitu RNF dengan Aprilia, dia tuh udah ngasih kayak pandangan gitu. Kira-kira siapa pembalap yang akan pas menurut dia ya, baik itu pas bagi dia untuk diajak kerjasama untuk mengambil data-data pada saat balapan ataupun mungkin enak untuk diajak komunikasi dan lain-lain. Alex Espargaro nyebut 2 nama kan, yaitu yang pertama adalah Alex Rins gitu ya. Mungkin karena dia juga deket banget dengan Alex Rins. Yang kedua pembalap muda. Jadi Alex Espargaro pengennya ini kombinasinya pembalap yang sudah punya pengalaman dan pembalap muda. Pembalap mudanya ini yang menarik. Dia menyebut nama Raul Fernandez dan juga Alex Rins. Dan gitu Alex Rins. Ini omongannya Alex Espargaro. Cuma masalahnya kalau kita ngelihat ke belakang, nama Maverick Vinales itu hadir karena omongannya Alex Espargaro. Ini sang kapiten ini kayaknya punya kekuatan suara ya di Aprilia Racing. Bener. Dia punya kekuatan suara gitu. Iya, tapi so far ada beberapa yang memang belum confirm gitu ya. Kayak misalkan Ducati mungkin. Teh3 juga belum. Teh3 masih belum ada yang mau masalahnya. Masuk itu gimana gitu ya. Teh3 belum juga gitu kan. Terus juga Aprilia belum confirm. Terus juga LRC Honda. Kalau VR46 kayaknya nggak akan berubah ya. VR46 kayaknya masih tetap Luca Marini dengan juga Marco Bezzecchi. Karena istilahnya kalau Luca Marini bagus, kita lihat aja kemarin kan P6 ya. Terus habis itu Bezzecchi juga luar biasa kan di 2 balapan Mugello dan juga Barcelona, boleh bilang grafik performanya juga nambah. Dan Bezzecchi baru 1 tahun, dia artinya belum bisa menunjukkan karena kalau setahun kan butuh 2 tahun atau 3 tahun bagi pembalap yang baru pindah dari Moto2 untuk beradaptasi. Untuk bisa beradaptasi. Itu selain seseorang yang kayak Marc Marquez atau Fabio Quartararo ya. Itu lain ya. Itu beda, itu levelnya beda lagi. Ini kalau Baby Alien dan juga El Diablo tuh udah beda level gitu, udah beda level lagi gitu. Oke lah, kurang lebih kita udah bahas semua nih line up di tahun 2023. Mungkin kita akan update lagi ke depannya ya kalau misalkan udah ada yang confirm gitu kan. Terus juga selain itu kita udah bahas tentang tes, teknologi-teknologi baru. Nah, GP Mania kalau misalkan dari penjelasan teknis tadi gitu ya, ada yang mau ditanya lagi itu apa, fungsinya apa, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah gitu. Jadi next episode nih kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Karena memang teknis banget nih gitu kan agak susah sih. Gitu. Saya yang jelasin tadi itu mesti balik lagi ke wing kan. Mesti balik wing terus habis itu menjelaskan kepada teman-teman semua konsep dari downforce. Setelah konsep downforce itu dapat, saya baru bisa menjelaskan tuh kayak misalkan fairingnya kenapa dicoak gitu kan. Itu baru dapat mungkin. Jadi alurnya memang seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang paham tulis di kolom komentar, tapi biasanya nih sama GP Mania yang udah ngerti bakal dibalas kok. Jadi ada senior-senior kalian juga nanti yang akan bantu menjelaskan gitu ya. Biasanya kalau di komen tuh suka ada yang bantu jelasin gitu ya. Nah, jadi langsung aja tulis di kolom komentar gitu. Jadi kalau nonton tuh lebih seru lagi. Oh ini namanya ini gitu ya. Oke lah, kita udah bahas banyak banget. Tapi mau bahas lebih lanjut lagi kayaknya ditunggu next episode aja. Iya, next episode. Next episode aja nih GP Mania. Oke lah, terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton tayangan dari kita nih ya. Stay tune terus pastinya. Benar. Kita akan update terus beritanya, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan juga pastinya tetap sehat,
Tetap semangat dan selamat selamat menjalankan hari-hari kamu. Iya, benar. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi GP Mania. Aisyah Grey pamit dulu. Mas Taufik juga pamit, sampai ketemu lagi. Trans7 Motorsport sign out.